Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Pasti teman-teman mampir di sini karena teman-teman kepo dengan yang namanya belajar tentang ekonomi. Nah, kali ini Adil bakalan ada satu sharing ya tentang ekonomi, yaitu tentang peer to peer lending. Nah, gimana kelanjutannya? Apa itu peer to peer lending? Gimana cara menggunakannya? Bagaimana mekanisme investasinya? Mari kita ikuti videonya. Nah, teman-teman semuanya, kira-kira nih kalau berbicara ekonomi pasti kita nggak jauh-jauh dari yang namanya investasi. Betul nggak? Pasti betul. Kenapa? Karena yang namanya ekonomi itu basically-nya itu pasti kita nggak jauh-jauh dari yang namanya profit atau keuntungan. Bener nggak sih? Iya, karena kalau misalnya nggak menguntungkan, ekonominya suram gitu ya, gelap gitu. Iya, betul sekali teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya, kali ini Edil bakalan sharing tentang peer to peer lending. Nah, apa sih itu peer to peer lending? Nah, kali ini Edil bakalan cerita dulu nih. Jadi, sampai dengan tahun 2010, itu total jumlah penyelenggara fintech atau finansial teknologi terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan. Nah, jadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, membatalkan tanda bukti daftar sebagai penyelenggara LPMUBTI kepada 3 perusahaan fintech, yaitu nih yang nama-namanya ya, yaitu PT Pinjam Meminjam Global, terus juga PT Nusantara Digital Tekno, Plaza, dan PT Unikas Indonesia Pasifik. Nah, jadi kenapa sih apa namanya, dibatalkan tanda bukti terdaftarnya? Pasti ada alasannya, gitu kan. Karena OJK ketika membatalkan sesuatu pasti ada dasarnya, begitu. Nah, jadi teman-teman, kembali lagi Adil cerita bahwa berbicara finansial teknologi gitu. Kita pasti bakalan kepikiran atau langsung terbayang finansial keuangan gitu ya, teknologi, eee, berkaitan dengan teknologi yang semakin maju di zaman sekarang ini gitu. So, jadi teman-teman, OJK menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech peer to peer lending yang sudah terdaftar gitu, yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK. Pasti teman-teman pernah dengar yang namanya pinjol. Pasti pernah dengar kan yang namanya pinjol? Iya betul. Nah, jadi yang namanya pinjol itu, pinjaman online, itu adalah finansial teknologi, teman-teman. Nah, jadi dari finansial teknologi ini ternyata ada payung hukumnya. Jadi tidak sembarangan. Nah, jadi nggak boleh seenaknya sebuah perusahaan berdiri memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa ada izin gitu. Nah, ada izinnya, ada syarat-syaratnya, ada proses yang harus dilalui. Makanya di sini di tahun 2020 nih udah lumayan lama ya teman-teman ini datanya, ada 3 perusahaan fintech yang dibatalkan tanda bukti terdaftarnya. Nah, terus juga teman-teman, teknologi yang makin maju di hari ini bergerak ke arah kemajuan, makin marak juga yang namanya penipuan dengan teknologi yang makin maju juga pastinya. So, jadi teman-teman, ini memang berbanding lurus ya dengan teknologi. Bahkan
Kehadiran teknologi kini rupanya tak bisa terlepas dari kehidupan kita, karena semua terasa lebih mudah dan cepat gitu. Berbicara tentang pinjol nih ya, kalau dulu mungkin kita mau pinjam itu harus ngurus ke bank, terus juga harus ada surat-surat persyaratan-persyaratan yang harus kita em, bawa ke bank atau daftarkan ke bank, dan itu prosesnya tidak 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 cepat gitu ya. Pastinya membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, jadi tentu saja ini membuat perubahan gaya hidup masyarakat tuh berbeda pastinya. Tak terkecuali di sektor keuangan. Nah, jadi di sini siapapun bisa ngirim uang tanpa perlu ke bank. Udah gampang banget kan sekarang, gitu kan. Terus nggak cuman ngirim uang sekarang, juga meminjam uang hanya melalui online. Nah, inilah yang kita kenal dengan pinjol atau dengan fintech, peer to peer lending gitu. Biasanya sih di tulisan-tulisan atau di media-media cetak ditulis dengan P2P lending gitu. Nah, jadi peer to peer lending itu apa sih teman-teman ya? Nah, jadi em, pada dasarnya itu kalau secara awam ya kita bisa artikan peer to peer lending itu ya pinjaman online gitu. Cuman nama kerennya itu peer to peer lending atau fintech peer to peer lending gitu. Nah, jadi pertumbuhan fintech peer to peer lending saat ini makin berkembang pesat dan mudah diakses oleh masyarakat yang masih sulit mendapatkan pinjaman dana, dan bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnisnya. Nah, jadi peer to peer lending ini satu sisi dia menjadi solusi, satu sisi juga menjadi sesuatu yang harus diwaspadai gitu. Tak hanya para pembisnis UMKM, terdapat juga fintech peer to peer lending yang memberikan akses pinjaman bagi mereka yang membutuhkan untuk dana pendidikan dan juga perawatan kesehatan dengan standarnya masing-masing gitu. Mulai dari ini contohnya ya, dari kelayakan kredit pinjaman, nominal dan tenor pinjamannya itu atau suku bunga, dan juga hingga tingkat keamanannya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu teman-teman. Nah, jadi menurut peraturan OJK nomor 77 POJK Januari 2016, fintech lending atau peer to peer lending garing P2P lending adalah, nah ini yang dari tadi kita hanya mengartikan secara awam saja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung ke sumber yang memang terpercaya gitu. OJK membuat peraturan gitu tentang peer to peer lending ini gitu kan. Nah, jadi peer to peer lending ini itu adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur, atau ada istilah lainnya itu lender atau pemberi pinjaman, dan debitur atau borrower atau penerima pinjaman, berbasis teknologi informasi gitu. Jadi singkatnya itu kalau misalnya secara offline kita harus ke bank, ini kita berbasis teknologi informasi gitu. Jadi tanpa harus kita ke bank. Nah, fintech lending juga disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tadi singkatan di awal disebutkan LPMUBTI. Layanan pinjaman memin layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nah, jadi fintech peer-to-peer lending itu membuat platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return lebih tinggi. Sedangkan peminjam dana
bisa mengajukan kredit secara langsung kepada pemilik dana dengan syarat yang lebih mudah dan prosesnya yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan konvensional, gitu. Jadi ibaratnya nih ya, peer to peer lending ini memangkas mata rantai lembaga keuangan gitu. Jadi secara langsung nih, misalnya nih, Ideal sendiri butuh dana gitu kan, langsung ke peer to peer lending secara, teknologi atau, langsung mengunjungi websitenya peer to peer lending tersebut. Katakanlah di sini ada banyak sekali peer to peer lending atau fintech, financial teknologi yang sudah mendapat izin OJK. Ideal, mengajukan sebagai peminjam peminjam dana. Nah, nanti ada teman-teman nih yang lagi nonton punya dana nih, uangnya nggak tahu mau diapain gitu kan, mending diinvestasikan gitu. Nah, diinvestasikan ke peer to peer lending tersebut, sehingga nanti Ideal akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih gitu. Nah, sekarang, eee, konsepnya itu sama seperti di bank juga, tapi ini secara langsung gitu. Nah, di sini juga seperti peran perbankan sebenarnya ya, yang namanya peer to peer lending ini ya. Jadi menjadi mediator lah antara pihak kelebihan dana dan pihak kekurangan dana. Dan pada ujungnya nanti ada, mengambil margin keuntungan pastinya, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, peer to peer lending ini juga tersedia yang konvensional dan juga yang syariah gitu. Nanti kita pelajari lagi di video-video berikutnya ya. Terus apa itu return? Tadi ada sempat menyebutkan return. Nah, jadi investasi di peer to peer lending ini memberikan janji return cukup tinggi per tahunnya. Nah, jadi namun jadi ini return atau kalau di istilah perbankan konvensional itu bunga, atau di istilah perbankan syariah itu bagi hasil. Nah, di peer to peer lending istilahnya return. Nah, return ini tidak selamanya itu, menguntungkan gitu, yaitu namun berinvestasi harus sesuai dengan profil serta risk appetite atau risiko ya, risiko kita dan bagaimana cara mengelolanya pastinya. Karena itu langkah paling awal dalam proses investasi di peer to peer lending adalah memahami risikonya. Jadi ketika kita mau investasi di sebuah peer to peer lending, ini bagi yang memiliki kelebihan dana, otomatis akan otomatis teman-teman ketika mau investasi itu kita harus pelajari juga, bisnisnya itu seperti apa, risiko yang akan dihadapi itu seperti apa gitu. Nah, cara kerja peer to peer lending itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi teman-teman, ada 8 cara dalam atau cara kerja dari peer to peer lending. Nah, 8 cara itu apa aja sih sebenarnya? Jadi teman-teman, 8 cara itu yang pertama itu adalah registrasi keanggotaan. Jadi pengguna atau lender dan borrower, baik itu yang meminjam dana atau yang meminjamkan dana, itu melakukan registrasi secara online melalui komputer atau smartphone. Itu cara pertama. Terus berikutnya, next up ngapain nih? Borrower melakukan pengajuan pinjaman. Nah, yang kedua,
Terus yang ketiga, platform peer-to-peer lending menganalisa dan memilih borrower layak untuk mengajukan pinjaman gitu. Termasuk menetapkan tingkat risiko borrower tersebut gitu. Jadi prosesnya ditetapkan dulu, dianalisa dulu. Bisnisnya seperti apa, risiko yang akan dihadapi seperti apa, em, terus juga dilihat karakter dari borrower itu sendiri gitu. Dan yang keempat, borrower terpilih. Nah, misalnya sudah terpilih, persyaratan sudah dipenuhi semua, maka borrower terpilih akan ditetapkan oleh platform peer-to-peer lending dalam marketplace peer-to-peer lending secara online beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko borrower tersebut. Nah, jadi yang mau invest dana tuh sudah disajikan informasinya. Jadi ini udah seleksi segala macam, ini sudah terpercaya, Bapak mau invest dengan eee, skema bisnis seperti ini, risikonya seperti ini, begini begini. Nah, kalau misalnya mau diinvestasikan, mari gitu. Nah, yang kelima yaitu investor. Peer-to-peer lending melakukan analisa dan juga seleksi atas borrower yang tercantum dalam marketplace peer-to-peer lending yang disediakan oleh platform. Nah, jadi borrowernya itu kan nggak cuman satu aja gitu kan. Nah, jadi diseleksi oleh investor. Jadi secara pribadi sesudah diseleksi oleh pihak atau platform peer-to-peer lending, secara pribadi kita juga selektif dong gitu kan, mau diinvestasikan di bidang apa, terus di usaha yang mana, terus resikonya seperti apa gitu. Dan yang keenam, investor peer-to-peer lending melakukan pendanaan ke borrower yang dipilih melalui platform peer-to-peer lending. Yang ketujuh, borrower mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform peer-to-peer lending. Ini nanti akan ada pembahasan yang berbeda mungkin ya ketika peer-to-peer lending atau fintech atau platform peminjaman ini berprinsip konven atau yang syariah gitu. Nanti kembali lagi ke eee, pola kerjanya dari prinsipnya masing-masing. Dan yang terakhir, investor peer-to-peer lending menerima dana pengembalian pinjaman dari borrower melalui platform gitu. Nah, begitulah cara kerja dari peer-to-peer lending, teman-teman. So, bagi teman-teman yang mau mencoba untuk investasi, ingat pesan dari Aidil, tetap fokus dan juga harus melihat izin dari OJK. Nah, ya, karena itu pedomannya gitu. Enggak hanya untuk teman-teman yang mau invest, teman-teman yang mau mencari pendanaan untuk modal usahanya atau mengembangkan usahanya juga harus tahu bahwa penyedia pinjaman itu seperti apa daripada nanti bermasalah di kemudian hari gitu. So, selain 8 cara tadi teman-teman, keuntungannya atau kelebihan dan kekurangan yang akan dihadapi oleh berbagai pihak itu seperti apa sih gitu ya. Nah, yang pertama ini bagi peminjam gitu. Nah, jadi bagi peminjam, manfaat peer-to-peer lending itu adalah proses pengajuan pinjamannya lebih cepat ya dan mudah serta tidak perlu ada jaminan. Nah, ini kelebihannya. Namun perlu diingat juga ya teman-teman semuanya bahwa meminjam di peer-to-peer lending juga ada risikonya, yaitu suku bunga atau bagi hasil pinjaman yang cukup tinggi dan denda yang harus dibayarkan ketika sobat telat membayar. Itu. Jadi pastikan teman-teman meminjam sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan teman-teman dalam membayarnya. Selain itu, bagi lender itu keuntungannya itu apa gitu ya sebagai pemberi pinjaman gitu. Jadi melalui sistem peer to peer lending ini akan memudahkan teman-teman untuk mendiversifikasi pendanaan sehingga memperbesar kesempatan untuk meraup keuntungan dibandingkan teman-teman eee, menitipkan dananya di lembaga keuangan mungkin gitu kan. Nah, namun
Jika lender sudah mengalokasikan uang melalui peer to peer lending, lender tidak bisa menarik uang yang didanai kapanpun teman-teman mau dan ada kemungkinan si peminjam mengalami gagal bayar gitu. Yang namanya investasi pasti ada risiko yang harus ditanggung sehingga dana yang dipinjamkan memiliki risiko gagal bayar tersebut gitu. Nah, jadi untuk itu diversifikasi sangat diperlukan agar teman-teman tidak hanya menaruh dana pada satu peminjam namun bisa kepada beberapa peminjam, itu teman-teman. Jadi jangan invest di satu tempat aja gitu, kalau misalnya rugi, ya ruginya, sekaligus. Tapi kalau misalnya, di beberapa tempat, satu rugi yang lain bisa mengcover gitu. Apalagi lender juga dimudahkan dengan adanya informasi risk grade atau tingkat risikonya yang ditentukan oleh platform peer to peer lending, sehingga lender bisa mempertimbangkan dengan baik sebelum memberikan pinjaman, gitu. Jadi, berbicara peer to peer lending ini ya teman-teman ya, mmm, kita bisa kasih kesimpulan bahwa peer to peer lending ini merupakan industri fintech yang masih sangat muda, masih seumur jagung, masih baru, pendatang baru di dunia keuangan gitu kan dibandingkan dengan bank gitu. Tapi konsepnya sebenarnya itu masih membawa konsep bank gitu, atau konsep, kalau dalam Islam tuh ada istilahnya mudharabah gitu kan. Nah, masih membawa konsep itu, tapi dengan adanya teknologi, makanya namanya fintech itu kan. Nah, namun perkembangannya sangat pesat karena memang didukung oleh teknologi. Jadi pertumbuhan digitalisasi dan juga peningkatan penetrasi internet membuat platform peer to peer lending ini menjamur di Indonesia. Sehingga pastikan teman-teman memilih platform peer to peer lending yang terdaftar dan berizin di OJK yang dapat dilihat di website OJK. Nah, linknya ada di bawah. Nanti teman-teman eh, bisa langsung cek sendiri di websitenya OJK. Linknya Edil tambahkan di bawah teman-teman. Gitu. So teman-teman terima kasih udah nonton em, video ini. Kalau misalnya teman-teman mau beli-beli sesuatu bisa pakai link affiliate-nya Aidil sebagai bentuk support dari teman-teman kepada Aidil yang biar Aidil semangat kontennya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga share video ini dan juga subscribe pastinya. Sekian videonya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.